Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini gua mau ngasih tahu tentang perawatan ikan lohan jenisnya cencu. Kita rawat dari bahan seperti ini. Contoh yang ada di video, ikan bahan di size 5 cm yang bisa kita lihat secara normal di mata penghobi maupun pemula ya. Di sini kalian pasti kalau pengen punya ikan lohan berharap kepalanya pasti naik jenong besar gitu ya, apalagi kita pelihara dari kecil gitu ya, pasti ada rasa sensasi yang sangat memukau dan membanggakan diri kalau kita pelihara dari kecil burayak sampai ikannya besar, kepalanya jendol alias jenong gede. Pasti kalian senang banget. Nah ini nih guys, ada sedikit salah pemahaman apalagi main di lohan cencu. Kalau kita main di lohan cencu dari size gini nih, dari size 5 cm, cencu tuh paling yang dinilai antara mutiara, warna, udah guys, seperti itu. Kalau di bagian kepala ya kalian bisa lihat, ikan 5 cm aja jenong begini aja udah bersyukur tuh. Jenong naik dikit aja udah bersyukur, karena ini masih kecil banget guys, di size 5 cm. Kita nggak bisa berharap lebih, di size 5 cm bakal jenong besar, kecuali kalian mainnya di lohan SRD. Lohan SRD di size segini sekorek api bisa nih palanya jenong besar. Tapi kalau lohan cencu murni kayak gini, itu agak sedikit tidak percaya ya guys ya, karena emang lohan cencu itu memakan progres waktu yang sangat lama guys. Dia waktunya panjang, kalau progres butuh beberapa bulan biar kelihatan. Nah sedikit rekomendasi dari gua, kalau kalian benar-benar pecinta ikan lohan jenis cencu, ya kalian harus berkorban banyak guys. Contoh, kalian harus beli bahan dari awal sampai di size 10 cm, kalian baru bisa menilai kualitas ikannya. Apalagi cencu ya, ikan mukjizat. Kalian bisa nih menilai dari size 10 cm. Nanti pas di size 15 cm, 20 cm dia bakal berkembang lagi. Nah kita nggak tahu ya. Tapi kalau gue patokan di 10 cm kalau mau kelihatan ikan mewah. Apalagi yang udah kalian incar kan kepalanya jenong besar bulat gitu ya. Nah itu dari 10 cm bakat-bakatnya udah mulai kelihatan guys. Ini kan ikan masih 5 cm nih, masih makan waktu 2-3 bulan lagi. Jadi buat kita bisa menilai ikan ini harus dipertahankan dengan kualitas yang kita inginkan, seperti kepala yang besar, yaitu di size 10 cm baru kita bisa sortir nih ikan sesuai dengan hati nurani kita atau enggak. Kalau kita main bahan dari 5 cm ya ikan-ikan begini udah menurut gua udah bagus guys. Kenapa bisa gue bilang bagus? Karena yang kita nilai secara langsung lohan cencu, yang dilihat pasti mutiara sama warna. Warna aja udah kelihatan tuton begini udah syukur guys. Padahal ini kan masih bahan 5 cm udah kelihatan warna tuton begini udah bagus. Tuh ya, nyata tuton ya. Bukan samar-samar nih, nyata tuton. Padahal tuton itu bukan karena pelet. Di sini gue ngasih makan bukan pakai pelet warna tuh, pelet bahan ya. Nah jadi unsur warna tuton pada ikan lohan cencu
itu faktor dari genetik keturunan, bukan dari faktor makanan. Di sini gue makanannya selalu pelet-pelet yang tidak mengandung warna guys. Tapi kalian bisa lihat tuh, nafsu makannya oke, ikan juga mau makan, warna naik. Jadi kan sesuai dengan bukti kenyataan video ini, ikannya emang faktanya makan pelet yang tidak mengandung warna gitu loh ya. Kalau kalian mau lebih ngejreng lagi, boleh kalian tambahkan pelet warna dengan merek pelet Blood Red Parrot ya. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau kita main lohan cencu dari bahan, kita nggak bisa guys buat mastiin kualitas ikannya bagus, jenongnya besar atau enggak. Apalagi kalian main di size masih kecil gini, kita harus benar-benar sortir ya. Nih contoh nih, bahanan gua nih belum naik warna tuh ya, belum naik warna nih guys. Meskipun satu gen lu belum naik warna tuh, masih polosan. Nah ini udah naik warna padahal pakai pelet biasa doang ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita main cencu itu harus sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa kita main lohan cencu guys, seperti itu. Oke, sekian dari gue Jimmy Saputra, see you next time, bye bye, terima kasih.